pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Selamat bergabung kembali di dalam Renungan Kristen pagi hari ini. Biarlah melalui renungan pagi ini boleh menjadi berkat bagi kita semua untuk memasuki kehidupan kita sepanjang hari ini. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan oleh karena Tuhan yang sudah memberkati istirahat kami sepanjang malam hingga kami boleh bangun pagi ini dengan tubuh yang sehat kuat untuk memasuki hari yang baru hari ini. Sebelumnya Tuhan, kami akan bersama-sama merenungkan kebenaran firman Tuhan. Tuhan memberkati kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, renungan Kristen pagi hari ini kita ambilkan dari Filipi pasal yang ke-1 ayat yang ke-20 dan 21, nanti ditambahkan dengan 2 Korintus pasal yang ke-11 ayat 23 sampai 28. Ya, demikian pembacaan firman Tuhan. Sebab yang sangat kurindukan dan kuharapkan ialah bahwa aku dalam segala hal tidak akan beroleh malu, melainkan seperti sedia kala, demikian pun sekarang Kristus dengan nyata dimuliakan di dalam tubuhku, baik oleh hidupku maupun oleh matiku. Karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Dilanjutkan dari 2 Korintus pasal 11 ayat 23 sampai 28. Apakah mereka pelayan Kristus? Aku berkata seperti orang gila. Aku lebih lagi, aku lebih banyak berjerih lelah, lebih sering di dalam penjara, didera di luar batas, kerap kali dalam bahaya maut. 5 kali aku disesah orang Yahudi, setiap kali 40 kurang 1 pukulan. 3 kali aku didera, 1 kali aku dilempari dengan batu, 3 kali mengalami karam kapal. Sehari semalam aku terkatung-katung di tengah laut. Dalam perjalananku aku sering diancam bahaya banjir dan bahaya penyamun, bahaya dari pihak orang-orang Yahudi dan dari pihak orang-orang bukan Yahudi, bahaya di kota, bahaya di padang gurun, bahaya di tengah laut, dan bahaya dari pihak saudara-saudara palsu. Aku banyak berjerih lelah dan bekerja berat. Kerap kali aku tidak tidur, aku lapar dan dahaga. Kerap kali aku berpuasa, kedinginan dan tanpa pakaian. Dan dengan tidak menyebut banyak hal lain lagi, urusanku sehari-hari yaitu untuk memelihara semua jemaat. Amin. Demikian pembacaan firman Tuhan. Kebenaran firman Tuhan melalui renungan pagi hari ini saya beri judul We Are Never Surrender Forever. Kita tidak akan pernah menyerah selamanya. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, melalui pembacaan firman Tuhan ini bagaimana kesaksian Rasul Paulus
secara pribadi di dalam pelayanannya. Dia tidak akan pernah berhenti. Dia tidak akan pernah menyerah di dalam pelayanannya. Sekalipun tidak mudah, banyak hal yang harus dia hadapi, tantangan dan kesulitan bertubi-tubi. Namun dia terus katakan, yang kurindukan dan kuharapkan ialah bahwa dalam segala hal aku tidak akan beroleh malu, melainkan seperti sedia kala, demikianlah sekarang Kristus dengan nyata dimuliakan di dalam tubuhku, baik oleh hidupku maupun oleh matiku. Karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Tidak ada kata-kata untuk berhenti dan menyerah bagi Paulus di dalam pelayanannya. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, John Dillinger adalah salah satu gangster dunia yang terkenal pada zamannya. Tentu tidak ada seorang pun yang menyangka, tidak ada seorang pun yang mengetahui kalau waktu kecilnya ia pernah menjadi anak sekolah minggu. Ia dididik tentang Yesus, ia juga dididik untuk mengasihi sesamanya dan berbuat baik. Tetapi kenapa ia menjadi gangster? Tahukah saudara bahwa guru sekolah minggunya suatu hari pernah berkata pada Pak Pendetanya bahwa kalau John yang amat nakal itu tidak dikeluarkan dari sekolah minggu, maka guru itu tidak mau mengajar di sekolah minggu itu lagi. Akhirnya Pak Pendeta dengan terpaksa dan dengan berat ia harus mengeluarkan John. Dan apa akibatnya? Saudara tahu, puluhan orang mati di ujung revolvernya. Ratusan orang lain lagi dirampok, disiksa, ditawan oleh karena seorang anak sekolah minggu yang gurunya menyerah untuk mengajar dan mendidiknya pada waktu itu. Saya tidak dapat membayangkan betapa sukacitanya iblis melihat ketika John dikeluarkan. Mungkin saat itu iblis membuat pesta 7 hari 7 malam untuk merayakannya. Saudara, andai kata guru John sabar dan penuh kasih seperti apa yang diajarkannya, atau Bapak Pendetanya mau mengarahkan ibu guru sekolah minggu itu, tentu John tidak akan dikenal sebagai gangster, tapi mungkin sebagai rohaniawan atau sosiawan terhebat abad itu. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, andai kata Tuhan Yesus pada waktu itu menyerah untuk tidak memilih salib, apa yang akan terjadi dengan dunia ini? Apa yang akan terjadi dengan kita, saya dan saudara? Kita akan binasa. Semua kita akan binasa. Tetapi ternyata Tuhan Yesus taat dan taat sampai mati di atas kayu salib. Semuanya itu demi untuk
menebus saya dan saudara dari dosa dan kesalahan kita, sehingga kita mendapat pengampunan dosa dan kita boleh diselamatkan oleh karena kita sudah dikuduskan, dilayakkan, dan dibenarkan di hadapan Tuhan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, apakah kita mau menyerah dan berhenti di dalam pelayanan, di dalam pemberitaan Injil? Apakah kita akan menyerah karena begitu banyak tantangan, rintangan, kesulitan yang harus kita temui, kita hadapi di tengah-tengah pelayanan saya dan saudara? Apakah kita berhenti dan mulai menyerah karena orang-orang yang kita layani sulit untuk diatur, diajar, dinasehati? Atau mungkin kita mau menyerah dan kecewa karena kita hanya mendapat honor yang kecil, atau bahkan sama sekali, atau kita tidak mendapat fasilitas yang memadai, yang bisa memuaskan, mendukung untuk pelayanan? We are never surrender. Forever. Kita tidak akan pernah menyerah selamanya. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, atau saudara mulai menyerah menjadi orang Kristen karena diejek, dihina, dicemooh, atau disingkiri oleh tetangga, teman, dijauhi oleh saudara-saudara dekat kita, atau bahkan ketika di antara kita ada yang baru menjadi orang percaya, mendapat banyak tantangan dan kesulitan sehingga kita akan berhenti dan menyerah saja? Ingatlah, teman-teman kita, orang-orang dekat kita, saudara-saudara kita, mereka yang belum percaya, mereka yang belum diselamatkan, mereka sangat merindukan akan kedamaian dan sukacita untuk mereka dapat masuk surga. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, jangan pernah menyerah. Walaupun pernah kecewa dan putus asa, lihatlah Tuhan Yesus yang setia dan tekun sampai mati. Lihatlah Paulus yang tidak pernah berhenti dan menyerah di tengah-tengah pelayanan yang tidak mudah, penuh dengan tantangan dan kesulitan. Lihatlah orang-orang percaya, hamba-hamba Tuhan yang begitu luar biasa di tengah-tengah pelayanan, dan mereka terus memperjuangkan dan mempertahankan iman mereka sampai titik darah penghabisan, supaya semakin banyak orang yang boleh percaya,
semakin banyak orang yang boleh mendengar, semakin banyak orang yang boleh menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi, sehingga semakin banyak orang yang boleh diselamatkan. Sebab yang sangat kurindukan dan kuharapkan ialah bahwa aku dalam segala hal tidak akan beroleh malu, melainkan seperti sedia kala, demikianlah sekarang Kristus dengan nyata dimuliakan di dalam tubuhku, baik oleh hidupku maupun oleh matiku. Karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Amin. Amin. Setialah melayani Tuhan, setialah sampai mati. Diberkatilah kamu oleh Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk renungan pagi hari ini. Biarlah Allah yang terus memberkati, menguatkan, dan memampukan kami untuk terus melakukan tugas pekerjaan Tuhan yang mulia ini tanpa menyerah. Dan biarlah Tuhan, Engkau terus memberkati kami semua menjadi orang-orang yang setia sampai akhir. Terpujilah namamu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, haleluya. Amin.